Pak, you seem very menguasai ya tentang hal-hal seperti ini, dan tentunya you know what to do, tapi yang eksekusi adalah Board of Executives. So far di Board of Executive, Mas, apakah inline dengan punya arahan ini? Ya, di BUMN itu even lebih stringent daripada swasta. Kita itu di samping tadi anggaran dasar, kita ada yang namanya SK Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham yang merupakan translasi atau derivatif dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Nah, di Pertamina, paralel dengan transformasi yang dijalankan selama 15 tahun, kita juga mendeklarasikan yang disebut GCG Manual. Dan di GCG Manual itu mulai dari fakta integritas, kemudian kita memiliki juga board manual yang detail, kita memiliki code of conduct, dan kita memiliki code of ethics. Ini sudah baku di Pertamina. Yes. The challenge is bagaimana eksekusinya. Nah, khusus untuk kedudukan dari Dewan Komisaris, di dalam board manual itu jelas, Pak. Bahkan kalau menurut saya, yang disebut proses check and balancesnya itu sudah agak bahkan detail, Pak. Lebih detail bagaimana peran pengawasan dan tadi advokasi itu dijalankan oleh Dewan Komisaris. Secara ringkas, kami mengorganize ada 7 anggota Dewan Komisaris, ada 8 direksi. Direksi tentu dirut dan 7 anggota direksi yang lain itu membawahi direktorat-direktorat mulai dari upstream, hulu, kemudian pengolahan, midstream, kemudian pemasaran dan niaga, kemudian mereka turun lagi ke bawah, ada SDM dan teknologi, kemudian ada umum, dan juga ada yang disebut investment dan risiko usaha. Nah, karena span of control-nya begitu luas dan kita memiliki bahkan 68 anak perusahaan dan cucu. Jadi di dalam peran komisaris pun kita harus memastikan bahwa every single business unit ini tercover dalam proses check and balances. Bagaimana kita melakukan itu? Kita membagi ke dalam 7 komite yang penting plus 1, jadi 7 komite itu, jadi masing-masing direktorat itu ada komitinya, sehingga kita bermitra. Jadi bermitra dalam artian agar supaya, karena tujuan kita bukan mencari kesalahan, bukan sekedar mengevaluasi, tetapi bagaimana sinergi dalam check and balances proses ini mencapai tujuan korporasi yang satu. Nah, jadi kami memiliki komite hulu, kami memiliki komite pengolahan, kami memiliki komite sumber daya manusia dan teknologi, kami memiliki investment risiko usaha dan seterusnya, sehingga match antara komposisi direksi dengan komite-komite yang dibangun oleh Dewan Komisaris. Nah, oleh karena tadi saya katakan capex plus opex itu sekitar 400 triliun dan hampir 70%-nya itu menyangkut working capital untuk tata niaga BBM, tata niaga crude yang selalu menjadi masalah di masyarakat, yang selalu menjadi sumber kecurigaan di masyarakat, maka sesuai dengan anjuran dari Presiden yang kemudian diturunkan ke SK Menteri BUMN, kita pun membentuk yang disebut Oversight Committee untuk memastikan bahwa sistem tata niaga itu berjalan lebih arm's length, lebih transparan, lebih accountable, dan tentu saja ini menjadi peran yang sangat penting. Tapi sekali lagi, saya setuju dengan hasil Harvard Business Review bahwa ada beda antara fungsi pengawasan dan advokasi dengan fungsi execution. Saya kira itu sudah universe ya sifatnya, dan saya di Pertamina juga memastikan itu tidak ada istilahnya instruksi yang mengandung risiko, bahwa itu sudah melampaui wewenang kepengawasan, dan itu saya selalu memagari tentu saya sebagai komisaris utama. Jadi kita itu istilahnya kemitraan dalam artian masing-masing tahu fungsinya, yang satu adalah fungsi pengawasan, yang satu adalah fungsi eksekutif. Tanggung jawabnya pun demikian. Baik Pak Sugiarto, karena kita harus break lagi untuk segmen kedua ini dan kita untuk masuk ke segmen ketiga, karena kalau saya bertanya lagi tentunya terpotong nanti nggak enak ya. Kita simpan pertanyaan untuk segmen berikutnya. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.